Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Sudah sholat Jumat belum? Sudah pulangan ya ini. Oke, ini saya ada servisan dari subscriber ya. Dan beliau menulis surat cinta bahwa HP ini baru seminggu ya dibeli, lalu masuk air, lalu diservis di counter terdekat dan tidak selesai ya. Akhirnya diserahkan ke saya dan ya saya pun juga belum tentu bisa ya karena semua mesti dicoba. Nah, ini Redmi Note 8 Pro guys. Kita akan buka dulu untuk SIM tray-nya. Jadi Redmi Note 8 Pro ini kategori lumayan ya, masih baru. Mungkin harganya 3 lebih ya. Oke, saya buka backdoornya. Dan hati-hati ya. Jadi ada flexible fingerprint. Supaya tidak robek kita ngintip saja. Lalu biasanya ada pengait ya, kita copot pengaitnya, lalu kita lepaskan konektornya. Ya, ini sudah terbuka. Dan ya ini letaknya untuk konektor fingerprint. Kalau secara fisik saya lihat ini ya mulus ya, karena memang HP baru. Ya, kita bongkar ya. Jadi saya biasanya kalau terima servisan bekas garapan atau bekas diservis itu tidak bisa menganalisa secara tepat ya, karena biasanya sering meleset. Kita nggak tahu apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Jadi ya kalau yang punya ini nonton jangan berharap lebih ya karena saya cuma berusaha. Ya, ini saya copot semua baut-bautnya. Ya, untuk di bagian bawah juga saya copot. Sebetulnya untuk kasus masuk air, jika kita terima masih perawan artinya belum pernah dibongkar ya, itu lebih bisa kita menganalisa secara tepat ya. Tapi jika sudah tangan kedua, tangan ketiga itu kita kerepotan kadang. Ya, ini saran saja ya, jika masuk air, solusi itu sebetulnya kita harus bongkar, bersihkan, lalu jangan langsung dinyalakan ya, karena bisa memperparah keadaan. Ya, untuk pertama kalinya saya cek baterainya. Lihat dulu kode positif negatifnya sebelah mana. Lalu kita akan cek apakah baterai punya nilai tegangan baterainya. Biasanya sebesar 3,8 hingga 4,2 volt ya. Oke, saya cek di setelan 20 volt multitester digital yang murah. Nah, ini ternyata tidak ada tegangan baterainya. Berarti ini baterainya sudah drop. Nah, untuk menghidupkan kembali baterai kita mesti suntik tegangan, ataupun bisa juga kejut tegangan 12 volt. Namun untuk kejut tegangan 12 volt hati-hati ya, jangan lupa turunkan lagi, karena jika kita lupa ngecek HP bisa almarhum. Nah, ini yang saya lakukan, saya tidak kejut tegangan 12 volt tapi langsung saja saya suntik di tegangan power supply 4,5 volt. Biasanya jarum akan bergerak naik turun, biarkan saja, tunggu hingga 5 menit atau 2 atau 3 menit juga bisa. Lalu setelah itu kita cek nilai tegangannya apakah sudah ada.
Ya, ini sudah 3 volt ya. Itu artinya biasanya di atas 3 volt itu sudah bisa menerima pengecasan. Lalu saya coba di mesin. Nah, ini kondisi aslinya seperti ini ya. Lalu jika dibalik, jangan bergerak jarum. Tapi ini tidak bergerak, tapi ada lampu yang kedip-kedip. Kan aneh ya. Terus saya itu terdengar kayak suara neret gitu. Ini artinya jalur bermasalah atau amburadul. Biasanya disebabkan karena penempatan komponen yang salah, ataupun biasanya pemasangan IC yang salah. Jadi jalur itu udah berantakan. Ya, ini saya copot kameranya dan bisa diperhatiin guys. Wah, kameranya banyak ini. 1. Nah, ini ada 2 ya. Wow. Ini lagi. Belum kamera depannya. Jadi Redmi Note 8 Pro ini banyak ya kameranya. Ya, saya congkel bagian mesin. Nah, ini sudah saya buka. Oh, ini kamera terakhir. Wah, banyak guys. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, amazing. Ada 5 kamera. Ya, kita fokus di mesin ya. Bisa diperhatiin banyak seperti gosong ya di plat itu. Biasanya itu efek dari panas blower. Nah, ini saya akan cek dengan power supply. Sambungkan kabel negatif di ground ya. Yang positif tempelkan di jalur feedback. Jalur feedback tadi kan sebelah kiri, ataupun ada pin yang di atasnya itu. Di saat saya tempelkan, dia seperti naik seperti enggak ya. Jadi tetap bunyi neret. Dan bisa diperhatiin untuk angka voltnya. Saat saya tempel, dia berubah-berubah. Voltnya 4,2, 4,5, turun lagi. Ini jalur amburadul ya, untuk jalur feedback. Tapi bukan konslet, tapi apa ya, terdapat ketidaksinkronan ya. Entah itu komponen yang salah penempatan ataupun IC juga bisa ya. Mungkin di saat goyang itu terlalu kencang. Ya, ini saya lihat plat juga sudah pernah ini sebelumnya dibuka ya. Jadi di saat saya gunakan pinset dia sudah terbuka. Namun ini saya mesti bantu dengan blower untuk buka secara full. Nah, ini area sinyal. Dan saya akan fokus di area IC power. Wow guys, bunyi semua ya. Jadi kapasitor ini konslet semua. Lalu saya mendapati keganjilan ya. Ada kapasitor yang dempet. Seharusnya kapasitor nggak boleh dempet ya. Kok kayaknya ini ada timah yang dempet di kaki pinnya. Dan saya akan coba copot dulu ya. Karena biasanya jika kaki pin antar kapasitor itu dempet, itu bisa konslet. Nah, ini saya copot kapasitor. Di anginnya tuh 2, lalu panasnya 3,5. Ya, tembak terus sampai bisa terangkat ya untuk di kapasitornya. Ya, ini sudah saya angkat. Jadi ini bukan karena kapasitor konslet ya. Short itu kemungkinan dari jalurnya, karena saya lihat itu pinnya dempel. Mungkin di servisan sebelumnya itu pemasangan nggak pas, dan ini yang dempel ya.
Nah, ini saya pisahkan dulu. Jadi ada kaki yang nempel di kapasitor bawahnya. Dan setelah dipisahkan, kita coba cek. Ya, sudah hilang ya, tidak bunyi semua. Kalau tadi kan bunyi semua, berarti memang ini saja sudah bermasalah ya, dari kapasitor yang salah penempatan. Kadang ya seperti ini ya, kalau X garapan kita mesti cari permasalahan tuh bukan yang sesungguhnya, tapi permasalahan yang bawaan. Ya, ini berarti harus saya pasang kembali guys kapasitornya. Wah, ini aja sudah bermasalah ya. Jadi sebetulnya bukan ini permasalahan sesungguhnya karena air, tapi kita mesti perbaiki lagi. Dan kadang tuh seperti ini ya, kadang malah bikin pusing. Jadi kita mesti cari dulu apa ini yang dikerjakan sebelumnya. Itu kan kita nebak-nebak ya. Nah, ini sudah aman, saya pasang kembali kapasitornya. Tapi juga belum tentu ini permasalahan sesungguhnya, karena kapasitor sebetulnya tidak konslet, hanya penempatan yang dempet. Nah, ini setelah saya coba ternyata masih tetap. Berarti masih ada komponen yang lain yang mungkin bikin jalur itu terganggu ya, antara ngesot, antara enggak, ngesot enggak, dan biasanya bunyi dia. Nah, bisa diperhatiin ada lagi kapasitor yang berdempetan. Seharusnya kapasitor ini tidak boleh dempet ya, karena kapasitor itu berfungsi sebagai muatan listrik ya, menyimpan muatan listrik. Jadi untuk menstabilkan tegangan itu ada jalur positif dan negatif. Nah, ini saya pisahkan kapasitornya. Dan saya juga mencurigai ini MMC sudah sudah mungkin pernah digoyang atau bagaimana, karena ini kapasitor ini istilahnya nggak mungkin bergeser ya. Atau bisa jadi di saat ngelepas kaleng. Kalau ngelepas kaleng kemungkinan bisa terjadi kapasitor itu bergerak ataupun lari. Nah, ini saya rapikan kembali, karena kaleng penutup untuk di IC atau komponen yang lain di HP Vivo, Oppo itu sangat kuat ya, platnya. Jadi mesti kita lepasnya itu mesti hati-hati. Ya, ini sudah saya rapikan dan saya akan cek kembali. Saat saya sambungkan masih tetap ya kondisinya krek di power supply-nya. Ini ya jelas tidak mau nyala, walaupun saya sudah shortkan di tombol powernya, dia tidak ada harapan. Kayaknya saya malah tambah pusing guys. Jadi ya begini ya, kasus-kasus yang belum tentu itu kasus sesungguhnya kalau kita nggarap bekas servisan. Makanya saya lebih senang tuh kalau masuk air itu saya tanya sama usernya, udah pernah di servis belum. Kalau belum tuh biasa saya mau terima. Nah, ini kan belum ketemu ya penyakitnya, kita mesti cari, mungkin ada komponen yang lain. Nah, ini kaleng ini pun sudah pernah dibuka ya. Kalau masuk air tuh sebetulnya fokusnya di IC power ya, IC PA yang di jalur feedback. Kalau ini ya kelihatannya sudah pernah dibuka. Jadi kayaknya saya perlu ngopi guys, ini belum selesai karena memang bikin pusing. Oke ya, itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, sudahlah.